Salam Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Kristus, di mana pada pagi hari ini kita masih dibanguni dan kita masih bisa tatap muka. Jadi ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membenahi kehidupan kita menuju sasaran, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur terus, karena tanpa kita bersyukur kita tidak akan mendapatkan jalan-jalan menuju kehidupan yang kerajaan surga itu. Karena kita akan mengeluh, was-was, khawatir dan sebagainya. Tapi jika kita kembali kepada firman kebenaran, tentu kita mendapatkan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan sehat walafiat. Itu juga Bapa kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti bagaimana jalan-jalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami larut oleh karena pikiran kami, oleh karena ajaran-ajaran manusia. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap campur tangan, sehingga betul-betul kami kembali kepada firman kebenaran yang Engkau sudah menulis dan sudah Engkau ajari, pimpin, topang kami, di mana tertulis di dalam Alkitab yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pagi kami ini dalam tuntunan penyertaan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saja berada pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa kita melakukan firman kebenaran, kita ini tidak tahu kemanakah harus kita jalankan. Karena jika kita hanya mendengarkan perkataan orang, banyak jalan ke surga, banyak jalan ke Roma. Dunia manusia mengatakan, padahal kita tahu hanya satu jalan ke surga, ke Roma. Ya mungkin bolehlah, banyaklah. Tapi kita melihat, jika kita membaca firman Tuhan, hanya satu jalan. Akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita membaca firman kebenaran. Karena Bapak Saudaraku, apapun yang kita bilang saat ini, kita harus kembali kepada laptop. Karena kita tahu kita ini satu pun belum pernah datang dari surga. Dan satu pun kita ini belum pernah jumpa tatap muka dengan Tuhan Yesus. Jadi dari mana kita bisa percaya bahkan ada Tuhan itu, bahkan ada neraka itu, bahkan ada surga itu? Jadi kita harus kembali kepada firman kebenaran. Karena firman kebenaranlah untuk mengajari kita, kita akan mengerti dan kita akan percaya jika kita taat dan setia dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita baca Alkitab kita dari kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes 1 ayat 1 mulai. Karena di sini kita jelas
firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jika memang tahu bahwa kita percaya bahwa firman itu adalah Allah, bagaimana kita mengerti hati Allah jika kita tidak membaca firman-Nya? Jika kita membaca firman Allah ini satu pasal, berarti kita sudah lahir. Apabila kita membaca firman Tuhan ini 2 pasal, berarti kita sudah mulai merangkak. Apabila kita sudah baca firman Tuhan ini sudah 5 pasal atau 12 pasal, berarti sudah bisa berdiri. Apabila kita baca firman Tuhan ini sudah 12 pasal atau sampai 30 pasal, 50 pasal, berarti Tuhan sudah dewasa. Jika Tuhan sudah dewasa dalam hati kita ini, tentu kita tidak lagi khawatir, tidak lagi kita was-was, tidak lagi kita tanda tanya apakah ada Tuhan atau tidak. Karena ini semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi jelas firman Tuhan tadi mengatakan di sini tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi di segala yang telah dijadikan. Jadi kita tahu bahwa tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Tuhan menjadikan jadilah langit, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadi Tuhan menciptakan oleh firman. Jadi jelas firman tadi mengatakan firman itu adalah Allah. Jadi kenapa kita tidak mau membaca firman jika kita tahu itu adalah Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita mengatakan kita ini adalah penggemar, penggemar bola, tentu kita jika kita cerita tentang pemain bola, tentu kita itu semarak, tentu kita itu nyambung, tentu kita itu sangatlah berapi-api dan sangatlah semangat. Karena apa? Karena kita itu adalah penggemar bola, dan kita itu sangat kita mengerti tentang bola. Tentu kita itu jika kita mau cerita tentang bola, tentu nyambung, tentu kita semangat, tentu kita semarak. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita katakan kita ini orang Kristen. Kita katakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi kita tidak mau membaca firman-Nya. Kita tidak mau membaca Alkitab-Nya. Kita tidak mau mendengarkan bagaimana sebetulnya Yesus, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana sebetulnya usul, bagaimana cerita di dalam Alkitab tentang kehidupan ini. Jadi sebetulnya jadi pertanyaan besar Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena kita mengatakan kita ini anak Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita buat dengan pikiran kita buat seperti kehendak kita sendiri. Kita membuat kemauan kita. Jadi sebetulnya kita ini siapa Bapak Saudaraku? Jadi kita ini sebetulnya menjadi pertanyaan besar. Kita mengatakan anak Tuhan, tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Jika kita patuh kepada Tuhan, tentu kita rajin untuk membaca apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan.
Karena dari perkataannya lah, dari firman-Nya lah kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari firman-Nya lah kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita sangat menjauhinya. Jadi sebetulnya kita ini di mana? Sebetulnya kita ini posisi kita di mana? Jangan-jangan kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita ini bukan. Kenapa? Karena kita tidak rindu akan apa suara Tuhan. Kita tidak rindu akan apa perkataan Tuhan. Jadi sebetulnya jadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Karena seringkali banyak kita ini Bapak Saudaraku, kekristenan kita Kristen kelahiran. Bagaimana Kristen kelahiran Bapak Saudaraku? Dari nenek moyang kita sudah Kristen, tapi tidak bertumbuh. Kita tidak mau tahu bagaimana sebetulnya seluk-beluk di dalam kekristenan ini. Kita tidak mau bagaimana sebetulnya jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak mau bagaimana sebetulnya rencana Tuhan, bagaimana sebetulnya kehidupan kita ini. Jadi seringkali kita hanya mendengar perkataan-perkataan orang. Padahal kita sudah tahu bahwa ada surat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita sangat menjauhinya. Kita buat jadi pajangan di atas lemari. Paling-paling pun ketika Natal. Kita ada liturgi, kita akan baca Alkitab itu. Jadi bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalan kemana yang dituju Tuhan Yesus kepada kita? Bagaimana kita tahu alamat yang ditulis Tuhan itu kepada kita jika kita tidak membaca surat yang diberikannya kepada kita? Jadi Bapak Saudaraku, sini harus kita mengkoreksi diri kita. Supaya Bapak Saudaraku, jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Betapalah malangnya nasib kita ini Bapak Saudaraku jika kita hanya ikut-ikut saja. Padahal kita sudah berkorban, kita sudah beribadah, kita sudah ngumpul-ngumpul untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana posisi kita saat ini. Kita hanya dengar perkataan orang. Jadi kita tidak mau kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Kita tidak mau kembali kepada laptop. Kita tidak mau kepada judul. Jadi kita harus kembali kepada laptop Bapak Saudaraku supaya kita fokus kemanakah arah tujuan kita, kemanakah perjalanan kita, kemanakah langkah kita. Jika kita tidak bercermin Bapak Saudaraku, kita tidak tahu apa yang ada di dalam muka kita ini. Banyak mengatakan mukamu ini begini, mukamu ini begitu, mukamu ini ada apa? Ada kotoran. Orang-orang mengatakan Bapak Saudaraku. Tapi jika kita tidak bercermin, kita melihat muka kita tidak akan tahu apa yang ada di muka kita Bapak Saudaraku. Jadi jika kita bercermin, kita lihat muka kita, apakah ada bercak-bercak, apakah ada noda, kita akan melihatnya. Tapi jika kita tidak bercermin, kita akan dibayang-bayang apa kata orang. Kata orang tadi ada bercak di mukamu, tapi kita nggak melihatnya karena kita tidak bercermin. Tapi jika kita bercermin, tentu kita tahu apa yang ada di dalam muka kita. Jadi begitulah Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, kita ini mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, berarti kita ikut Kristus. Apa yang diajarkannya kepada kita Bapak Saudaraku. Jadi tidak cukup hanya ikut-ikutan saja. Jika kita ikutan saja, kemana kita dibawa ini Bapak Saudaraku? Padahal ada petunjuk, padahal ada Alkitab, padahal ada surat Tuhan untuk kita memberi petunjuk arah jalan kita. Tapi seringkali kita ini Bapak Saudaraku itu meremehkan.
Karena kita kurang yakin, kurang percaya. Padahal Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana di Efesus 1 ayat 13 katanya begini, Saudaraku, Bapak Saudaraku. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi sini katanya kepada kita tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi katanya kepada kita itu harus kita membaca firman-Nya, dan kita imani, praktekkan, uji, sehingga Roh Kudus akan datang menyatu dengan roh kita ini. Roh Tuhan itu nyatu dengan roh kita ini, sehingga roh Tuhan itulah yang menuntun, menyertai, membimbing, mengajari kita. Jadi bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi kepintaran kita, bukan lagi dengan kehebatan kita, bukan lagi dengan usaha kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam roh kita ini, sehingga Dia akan berapi-api, bergejolak untuk menuntun, menyertai, mengajari, membimbing kita seturut dengan kehendak Tuhan, karena sudah ada rohnya dalam tadi. Seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 1 ayat 1 tadi mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi baca firman Tuhan ini berarti sudah ada Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Karena firman Tuhan kata tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita baca firman Tuhan ini 50 ayat, berarti sudah dewasa firman Tuhan. Tuhan di dalam diri kita. Sekarang apa? Karena rohnya dimateraikan dengan roh kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak kita dapati dengan dari perkataan-perkataan orang. Ini kita dapati oleh karena ketaatan kita. Kita melakukan firman, taat dan setia, kita akan dimateraikan Roh Kudus. Jika kita yakin dan percaya firman Tuhan ini, bahkan firman Tuhan ini adalah Allah. Jika kita tidak percaya Bapak Saudaraku, ya tidak mungkinlah roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita. Karena katanya tadi, jelas tadi katanya kepada kita tadi, di Efesus 1 tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, artinya Alkitab ini, firman ini, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimateraikan Roh Kudus itu ke dalam roh kita ini. Karena kita tahu Yesus saat ini tidak lagi di dalam dunia ini, tapi Dia sudah naik ke sorga, dan Dia akan menurunkan rohnya kepada kita, yang membuka hati, yang taat dan setia. Sehingga di sini tadi katanya kepada kita tadi, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu, ya kita ulangi, Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya bahwa firman itu adalah Allah, dan kita taat dan setia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah akan menuntun, mengajari, membimbing kita, sehingga kita akan mengerti. Di sini katakannya ayat 14, katakannya kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan sebagai kita menjadi milik Allah. Dialah akan menuntun, menyertai, membimbing kita ke jalan kebenaran.
Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengandalkan pikiran kita, kita tidak akan mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita pakai pikiran kita, logika kita, kepintaran kita, kita tidak akan taat kepada firman-firman kebenaran ini. Sehingga kita Bapak Saudaraku, kita buat firman-firman kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena kita merasa kita ini pintar. Karena kita merasa kita ini jago. Sehingga kita buat, sehingga kita atur Tuhan itu. Kita mengatakan, Tuhan begini, 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 begini. Tuhan begini, begini, begini. Sehingga kita mengatur Tuhan itu. Bukan Tuhan mengatur kita. Jadi ini Bapak Saudaraku tanpa kita sadari. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita mengajari Tuhan. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, Tuhanlah akan mengajari kita. Tuhanlah akan menuntun kita. Tuhanlah akan menopang kita. Sehingga kita melangkah seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidaklah didapati dengan perkataan-perkataan manusia. Ini akan diselubungi oleh penghuni-penghuni dunia ini, supaya kita nina bobo, supaya kita tenang, supaya kita merasa nyaman, supaya kita sudah merasa selamat, tidak lagi perlu untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan lalai janji-janjinya Tuhan, sehingga kita lalai akannya surat Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mau nina bobokkan si iblis Bapak Saudaraku. Jika kita nina bobokkan si iblis, kemanakah kita ini? Kemana kita bawa anak cucu kita Bapak Saudaraku? Pasti kita akan dipengaruhi situasi zaman saat ini. Kita melihat pada saat ini Bapak Saudaraku, keadaan zaman ini saat ini, semua sudah serba bebas. Apalagi saat ini SD saja sudah memakai gadget. Semuanya serba bebas. Semuanya di dalam ada. Jadi bagaimana kita bisa membersihkan pikiran-pikiran anak cucu kita Bapak Saudara? Bagaimana kita bisa mengarahkan arah ke jalan kebenaran Bapak Saudara? Jika kita tidak memulainya membaca firman kebenaran, jika kita hanya mendengar saja, tidak mau melakukan, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, kita menangis melihat ini Bapak Saudaraku. Kita melihat saat ini Saudaraku, kemana arah tujuan anak cucu kita, jika kita tidak mau membekali firman kebenaran ini. Tak usah pun anak cucu kita Saudaraku, kita ini pun kemana kita melangkah ini. Kita melihat saat ini bagaimana ajaran manusia, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran. Manusia egois, manusia mulai mementingkan diri sendiri, manusia tidak lagi ada kasih, manusia tidak lagi ada peduli sesama manusia. Padahal kita diajarkan Tuhan Yesus kepada kita salib terbentang. Saliblah simbol kita, saliblah pedoman kita. Sebagai orang Kristen itu, salib membuktikan bahwa kita ini saling peduli, saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan satu dengan lain. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, kita tidak tahu siapakah anak Tuhan, siapakah anak dunia. Sama saja. Betapa ngerinya akhir zaman ini Saudara. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, itu tidak akan berubah, itu tidak akan bisa kita kembalikan seperti apa tujuan Tuhan Yesus. Karena
rata-rata saat ini Bapak Saudaraku, kita beribadah untuk mencari berkat, supaya saya diberkati, supaya saya hidup berkelimpahan. Itu 80% untuk berpikir untuk itu, saudaraku. Kita sudah dicuci otak kita supaya kita berpikir untuk berkat-berkat di dunia ini, supaya kita lalai akan kebenaran firman Tuhan, supaya lalai kita akan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Dari kemana kita ini, saudara? Hanya kita melihat pada saat ini, seberapalah manusia yang mau taat dan setia. Bahkan dikatakan Bapak Saudaraku, mana pula mungkin. Itu dulunya itu. Dulu ya, Tuhan Yesus nggak ada anak-anaknya, keluarganya yang dibutuhi. Sehingga bisalah dia cerita tentang kerajaan sorga. Saya ada anak saya, keluarga saya yang harus saya pikirkan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya itu untuk apa? Jika kita bersama-sama binasa, dibakar selama-lamanya, itu tidak berguna. Walaupun kita memiliki semua harta kekayaan dunia ini, bikinlah semuanya, kemana kita? Kita lihat, semua yang hidup dalam dunia pasti akan berakhir. Gak ada manusia hidup selama-lamanya. Saya, Bapak Saudaraku, semenjak saya hidup dalam dunia ini, tidak pernah saya melihat umur manusia di atas 200. Gak ada. Paling-paling pun 100 lebih sudah berangkat. Jadi berangkat itu kemana? Jangan kita mengatakan seberangkat udah pergi ke rumah Bapa di surga. Memangnya gampang, Bapak Saudaraku? Gampang ya. Kita melihat, Bapak Saudaraku, selangkan menjadi pegawai negeri aja susah. Itu masih di dunia. Ini raja segala raja. Enggak segampang itu, Bapak Saudaraku. Firman Tuhan mengatakan sedikit, banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi harus kita memikirkan itu, Bapak Saudara. Jangan kita percaya apa kata orang. Orang mengatakan asal percaya saja. Yang penting kamu percaya hati ini. Semua orang percaya. Bahkan katanya iblis juga percaya. Bahkan hatinya gemetar. Jadi gak cukup percaya saja, Bapak Saudaraku. Harus kita bertindak. Tak usah jauh-jauh, Bapak Saudaraku. Seperti kita hidup ini, Bapak Saudara, kita kan butuh makan. Jadi kita 3 kali sehari makan. Kita sudah sedia makanan di depan kita, di meja. Sudah sedia lauk pauknya, makanan situ dengan sajian dengan luar biasa. Tinggal menyantap. Wah, kita mengatakan saya ini pasti kenyang ini. Oh, enak kali lauk pauknya satu hari ini. Saya melihat di meja itu, wah, nikmat sekali rasanya ini. Pasti saya kenyang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita duduk tenang di sini, kita pandang saja, pasti kita tidak akan kenyang. Pasti Bapak Saudaraku, jika kita mau kenyang, kita datang duduk di depan meja, kita ambil piring kita taruh nasi kita dan lauk pauknya, baru kita makan sehingga kita kenyang. Jadi tidak cukup kita pandang saja, percaya saja saya kenyang, tapi kita tidak berangkat, tidak berjalan, tidak berupaya, tidak berusaha untuk duduk di kursi itu, untuk mengambil piring kita, nasi kita. Mana mungkin nasi itu dari meja itu terbang ke mulut kita ini, terbang sehingga kita kenyang. Itu tidak mungkin. Itu dengan logika, Bapak Saudara. Jadi begitulah kerajaan surga itu. Jika hanya kita percaya saja, dipertanyakan, Bapak Saudara, kemana kita ini?
Jadi harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak juga saudara bertanya kepada saya, katanya, jika sih begitu, siapa yang mampu untuk menjalankannya? Memang Bapak Saudaraku, jika kita berpikir dengan pikiran kita ini, dengan otak kita segepok ini, tidak mampulah, tidak sangguplah bagaimana melakukan firman Tuhan ini. Bahkan firman Tuhan katakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu, engkau kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Sedangkan pekerjaan Tuhan Yesus saja kita tidak mampu. Ini katakannya lebih daripada itu. Itu sangatlah sukar. Jika kita berpikir secara logika, kita pasti banyak dalih. Karena inilah, karena itulah, dan sebagainya. Jadi jika demikian saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Jadi jika tidak ada roh Tuhan dari bekerja dalam hati kita ini, kita tidak akan mendapatkannya. Makanya kita harus membaca firman Tuhan taat dan setia, sehingga roh Tuhan turun, menyatu, dimateraikan dengan roh kita ini. Sehingga roh Tuhan tadilah menjamin kita ini menjadi milik Allah. Karena apa? Karena kita dituntun, diajari, ditopang, diberikan kita kemampuan untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Cukup jelas Bapak Saudaraku, kita baca di Yohanes 14. Yohanes 14 kita baca, di mana di sini katakannya tadi, Yohanes 14 ayat 15, katanya begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Berat kan? Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sedangkan membaca Alkitab aja kita bolong-bolong. Sedangkan kita membaca Alkitab aja mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Bagaimana kita bisa menjalankan apa yang kata Tuhan ini? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi pertanyaan kepada kita, Bapak Saudaraku, segala perintahku, kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi bukan percaya saja katanya, tidak. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Tidak begitu, Saudaraku. Jika kita beriman seperti tadi, kita punya iman, kita percaya